Kisah Nabi Muhammad, sikap terhadap orang yang sakit. Nabi Muhammad memiliki perhatian yang besar manakala ada salah satu sahabatnya yang jatuh sakit. Berbagai macam hal dilakukan Nabi Muhammad untuk meringankan beban penderitaan sahabatnya yang sakit, mulai dari menjenguk hingga menghiburnya. Di tengah kesibukan sebagai pemimpin umat dan pembawa risalah, Nabi Muhammad selalu menemukan waktu untuk menjenguk sahabat-sahabatnya yang sedang sakit. Ini bukanlah tugas yang dianggap berat atau dipaksakan, melainkan sebuah kewajiban moral dan spiritual yang beliau pahami sebagai bagian integral dari menjadi seorang Muslim. Setiap kali mendengar kabar bahwa salah satu sahabatnya jatuh sakit, Nabi Muhammad akan segera beranjak untuk menjenguknya. Tidak ada rasa ragu atau keraguan, tidak ada penundaan atau penangguhan. Meski tengah disibukkan dengan berbagai urusan umat, beliau selalu menemukan ruang dalam jadwalnya untuk mengunjungi sahabatnya yang sedang berjuang melawan penyakit. Kunjungan ini bukanlah sekedar formalitas. Nabi Muhammad tidak hanya datang, melihat kondisi sahabatnya, dan pergi. Tidak, beliau datang dengan penuh perhatian dan empati. Beliau duduk di samping sahabatnya, mendengarkan keluh kesah mereka, memberikan kata-kata penghiburan dan doa-doa kesembuhan. Ini adalah bukti nyata dari kasih sayang dan kepedulian Nabi Muhammad. Beliau mengerti bahwa sakit bukan hanya soal rasa sakit fisik, tetapi juga tentang perjuangan mental dan emosional. Oleh karena itu, beliau berusaha untuk tidak hanya meringankan rasa sakit fisik sahabatnya, tetapi juga untuk menguatkan semangat dan harapan mereka. Dalam setiap kunjungan, Nabi Muhammad selalu mengingatkan sahabatnya tentang hakikat sakit dalam pandangan Islam, bahwa sakit adalah ujian dari Allah, dan bahwa dengan sabar menghadapi ujian tersebut, seorang Muslim akan mendapatkan pahala dan pengampunan dosa. Ketika Nabi Muhammad menjenguk, beliau juga memberi kabar gembira, yakni pesan-pesan yang penuh makna dan hikmah, yang dapat memberikan kekuatan dan harapan bagi mereka yang sedang berjuang melawan penyakit. Nabi Muhammad mengajarkan bahwa sakit bukanlah sebuah kutukan atau hukuman, tetapi sebaliknya, sebuah kesempatan untuk mendapatkan pahala dan pengampunan dosa. Beliau mengatakan bahwa orang yang sakit akan mendapatkan pahala atas penyakit yang menimpanya, dan dosa-dosanya akan dihapus dengan sakitnya. Ini adalah pesan yang sangat kuat dan menghibur, yang dapat membantu mereka yang sakit untuk melihat penyakit mereka dalam perspektif yang berbeda. Pesan ini bukan hanya memberikan harapan dan kekuatan bagi mereka yang sakit, tetapi juga mengajarkan kita semua tentang cara pandang Islam terhadap sakit dan penderitaan. Bahwa dalam setiap ujian dan cobaan, ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Bahwa sakit dan penderitaan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi bisa jadi awal dari sebuah perjalanan spiritual yang lebih mendalam dan bermakna. Ketika Nabi Muhammad menjenguk sahabatnya yang sakit, beliau selalu mendoakannya. Doa adalah senjata seorang mukmin, dan Nabi Muhammad memanfaatkannya sepenuhnya untuk membantu sahabatnya yang sedang berjuang melawan penyakit. Setiap kali beliau menjenguk, beliau selalu berdoa kepada Allah, memohon agar penyakit yang menimpa sahabatnya dapat diangkat dan mereka diberikan kesembuhan. Doa ini bukanlah sekedar kata-kata yang diucapkan, tetapi merupakan ekspresi dari kepedulian dan kasih sayang Nabi Muhammad terhadap sahabatnya. Ini menunjukkan betapa beliau sangat peduli dan berharap agar sahabatnya dapat segera pulih dari sakitnya. Namun, doa Nabi Muhammad tidak hanya terbatas pada kesembuhan fisik. Beliau juga seringkali menyertakan doa untuk pengampunan dosa dan perlindungan agama sahabatnya yang sedang sakit. Ini menunjukkan pemahaman beliau yang mendalam tentang hakikat sakit dalam pandangan Islam, bahwa sakit bukan hanya soal rasa sakit fisik, tetapi juga tentang perjuangan spiritual dan emosional. Dengan berdoa untuk pengampunan dosa, Nabi Muhammad mengingatkan sahabatnya bahwa sakit adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon pengampunannya. Dan dengan berdoa untuk perlindungan agama, beliau menunjukkan kepeduliannya terhadap keimanan sahabatnya, bahwa meski dalam kondisi sakit, keimanan mereka tetap harus terjaga dan diperkuat.
Nabi Muhammad memiliki pemahaman yang mendalam tentang realitas penderitaan yang dialami oleh orang yang sakit. Beliau tahu bahwa sakit bukan hanya menimbulkan rasa sakit fisik, tetapi juga bisa menimbulkan beban mental dan emosional yang berat. Oleh karena itu, beliau selalu berusaha memberikan keringanan kepada mereka yang sedang sakit. Salah satu contoh nyata dari sikap beliau ini adalah ketika Sa'ad bin Mu'adz, salah satu sahabat beliau, terluka parah oleh anak panah dalam perang Khandaq. Sa'ad bin Mu'adz adalah seorang pejuang yang berani dan gigih, tetapi luka yang dideritanya sangat serius dan membutuhkan perawatan medis. Dalam situasi seperti ini, Nabi Muhammad tidak hanya berdoa dan memberikan dukungan moral, tetapi juga mengambil tindakan konkret untuk membantu Sa'ad bin Mu'adz. Beliau meminta bantuan Rufaidah, seorang sahabat perempuan yang dikenal memiliki kemampuan dalam merawat orang sakit. Rufaidah bukan hanya seorang perawat yang handal, tetapi juga seorang wanita yang penuh kasih sayang dan empati. Dengan bantuan Rufaidah, Sa'ad bin Mu'adz mendapatkan perawatan terbaik dan bisa pulih dari lukanya. Ini adalah contoh nyata dari bagaimana Nabi Muhammad selalu berusaha memberikan keringanan kepada orang sakit. Beliau tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga mengambil tindakan konkret untuk membantu mereka. Ini adalah pelajaran penting bagi kita semua tentang bagaimana seharusnya kita memperlakukan orang sakit. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari sikap dan perilaku Nabi Muhammad ini. Dan semoga kita semua dapat menunjukkan kasih sayang dan kepedulian yang sama kepada mereka yang sedang sakit atau dalam kesulitan.